Yang pertama adalah definisi fonologi. Fonologi adalah cabang ilmu bahasa atau linguistik yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa, proses terbentuknya, dan perubahannya. Gambaran mengenai perkembangan fonologi dari waktu ke waktu dapat dilihat lewat berbagai aliran dalam fonologi. Yang pertama adalah aliran Kahzan. Aliran Kahzan mendefinisikan meskipun bunyi dilafalkan berbeda, namun bunyi-bunyi tersebut berasal dari suatu bentuk yang sama. Dan yang kedua adalah aliran Praha. Menurut aliran Praha, fonologi adalah ilmu yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsinya sebagai pembeda arti. Dan yang terakhir adalah fonologi menurut aliran Amerika. Fonologi mencakup dua bidang, yaitu fonetik dan fonemik. Menurut aliran Amerika, fonologi adalah ilmu yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa tanpa memperhatikan fungsinya sebagai pembeda arti, dan menyelidiki bunyi-bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsinya sebagai pembeda arti. 2. Pengertian fonologi menurut beberapa ahli. Menurut Krida Laksana, menurut Abdul Khair, menurut Fromkin dan Rutman. A. Menurut Krida Laksana. Menurut beliau yang dikutip dari Kamus Linguistik, fonologi memiliki arti bidang pada linguistik yang mempelajari dari berbagai bunyi bahasa berdasarkan fungsinya. B. Menurut Abdul Khair. Menurut beliau, berdasarkan etimologi, istilah fonologi terbentuk dari kata fon yang memiliki arti bunyi, sedangkan logi memiliki arti sebagai ilmu. Maka secara umum bisa dibilang fonologi ini memiliki arti ilmu yang mempelajari bunyi bahasa yang umumnya digunakan oleh manusia. C. Menurut Fromkin dan Rutman. Fromkin dan Rutman menjelaskan mengenai definisi fonologi yang mana fonologi merupakan suatu bidang linguistik yang mengamati, mempelajari, menganalisa, dan membicarakan terkait dengan bunyi bahasa. Persamaan, perbedaan, dan kesimpulan fonologi. Persamaan yang pertama menurut tokoh Mikołaj, Baudoin, dan juga Paul. Fonologi adalah bunyi bahasa yang dilafalkan berbeda, namun bunyi-bunyi berasal dari satu bentuk yang sama dan tidak dapat dibagi lagi. Persamaan yang kedua menurut aliran Praha, tokoh Krida Laksana, Fromkin, dan juga Romdan. Fonologi sebagai ilmu yang mempelajari bunyi bahasa sebagai pembeda makna. Perbedaan yang pertama menurut tokoh Mikołaj, Baudoin, dan juga Paul. Mikołaj mendefinisikan fonem sebagai satuan fonetis tak terbagi yang tidak sama dengan antropofonik yang merupakan kekhasan tiap individu. Menurut Baudoin dan juga Paul, meskipun dilafalkan berbeda, bunyi-bunyi itu berasal dari bentuk yang sama. Perbedaan yang kedua menurut aliran Praha, tokoh Krida Laksana, Fromkin, dan juga Romdan. Aliran Praha mendefinisikan fonologi sebagai sejumlah ciri fonis yang mampu membedakan bunyi bahasa tertentu dari yang lain sebagai cara untuk membedakan makna. Krida Laksana berpendapat fonologi memiliki arti bidang pada linguistik yang mempelajari dari berbagai bunyi bahasa berdasar fungsinya. Fromkin dan juga Romdan berpendapat fonologi merupakan suatu bidang linguistik yang mengamati, mempelajari, menganalisa, dan membicarakan terkait dengan tata bunyi bahasa. Kesimpulan, berdasarkan uraian penjelasan mengenai fonologi sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa fonologi merupakan bagian tata bahasa atau bidang ilmu yang mempelajari, menganalisa, meneliti bunyi bahasa secara umum, baik memperhatikan bunyi bahasa sebagai pembeda makna maupun tidak. Fonetik adalah bagian ilmu dalam linguistik yang mempelajari atau menyelidiki bunyi bahasa yang diproduksi oleh manusia tanpa melihat fungsi bunyi itu sebagai pembeda makna dalam suatu bahasa. Sejarah fonetik. Ilmu fonetik pertama kali dipelajari sekitar abad ke-5 sebelum Masehi di India kuno oleh Panini sang resi yang mempelajari bahasa Sanskerta. Semua aksara yang berdasarkan aksara India sampai sekarang masih menggunakan klasifikasi Panini ini, termasuk beberapa aksara Nusantara. Tulisan Yunani kuno dinobatkan sebagai dasar pertama penulisan lambang alfabet.
Fonetik modern diawali oleh Alexander Melville Bell melalui bukunya Physics Speech pada tahun 1867 yang memperkenalkan suatu sistem penulisan bunyi-bunyi bahasa secara teliti dan teratur. Ilmu fonetik kemudian berkembang dengan pesat di akhir abad ke-19 akibat ditemukannya fonograf yang membantu perkembangan bunyi-bunyi bahasa. Berkat alat tersebut, fonetis dapat mempelajari bunyi-bunyi bahasa dengan lebih baik, mudah, akurat dari sebelumnya karena alat tersebut dapat mengulang-ulang tuturan-tuturan yang direkam sampai fonetis dapat menganalisisnya dengan akurat. Ada beberapa ahli yang memaparkan mengenai apa itu fonetik. Yang pertama ada Khair. Ia berpendapat bahwasannya fonetik adalah bidang ilmu linguistik yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Yang kedua, ada Marsono. Beliau mengemukakan bahwa fonetik adalah ilmu yang menyelidiki dan berusaha merumuskan secara teratur tentang hal ihwal bunyi bahasa. Yang ketiga, ada menurut Verhaar. Beliau berpendapat bahwa fonetik adalah cabang ilmu linguistik yang meneliti dasar fisik bunyi-bunyi bahasa. Yang keempat, ada Kerov. Menurut Kerov, fonetik adalah ilmu yang menyelidiki dan menganalisa bunyi-bunyi bahasa ujaran yang dipakai dalam tutur serta mempelajari bagaimana menghasilkan bunyi-bunyi dengan alat ucap manusia. Yang terakhir ada menurut Mansur Muslih. Menurutnya, fonetik adalah bidang kajian ilmu pengetahuan yang menelaah bagaimana manusia menghasilkan bunyi-bunyi bahasa dalam ujaran, menelaah gelombang-gelombang bunyi bahasa yang dikeluarkan, dan bagaimana alat pendengaran manusia menerima bunyi-bunyi bahasa untuk dianalisis oleh otak manusia. Telah dipaparkan mengenai beberapa definisi fonetik. Setelah berdiskusi, ternyata saya dan teman-teman menemukan beberapa persamaan dan perbedaan mengenai definisi fonetik dari beberapa ahli tersebut. Persamaan yang pertama, Abdul Khair, Verhaar, dan Marsono berpendapat bahwasannya fonetik adalah ilmu linguistik yang mempelajari atau meneliti bunyi bahasa. Persamaan kedua dari Kerov dan Mansur Muslih berpandangan bahwasannya fonetik adalah ilmu yang menyelidiki bunyi-bunyi berdasarkan alat ucap dan pemikiran manusia. Setelah menemukan persamaan, ternyata kami juga menemukan perbedaan di antara pendapat para ahli yang mengatakan apa itu fonetik. Perbedaan yang pertama, Abdul Khair berpandangan bahwa fonetik adalah ilmu yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda maupun tidak. Verhaar berpendapat bahwa fonetik adalah ilmu yang mempelajari bunyi bahasa saja. Sedangkan Marsono berpandangan bahwa fonetik adalah ilmu yang menyelidiki dan berusaha menemukan secara teratur tentang hal ihwal bunyi bahasa. Perbedaan yang kedua, Kerov menyatakan kalau fonetik itu menyelidiki dan menganalisa bunyi-bunyi ujaran yang dipakai dalam tutur serta mempelajari bagaimana menghasilkan bunyi-bunyi tersebut dengan alat ucap manusia. Sedangkan Mansur berpendapat bahwa fonetik adalah ilmu yang menelaah bagaimana manusia menghasilkan bunyi-bunyi bahasa dalam ujaran, menelaah gelombang-gelombang bunyi bahasa yang dikeluarkan, dan bagaimana alat pendengaran manusia menerima bunyi-bunyi tersebut untuk dianalisis oleh otak manusia. Berdasarkan deskripsi fonetik yang dibahas di atas dapat disimpulkan bahwasannya fonetik merupakan ilmu linguistik yang mempelajari bunyi bahasa berdasarkan alat ucap dan pemikiran manusia tanpa memperhatikan fungsinya sebagai pembeda makna.
Definisi artikulasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Mustahin. Mustahin mengatakan, artikulasi merujuk kepada apa saja yang berkaitan dengan aktivitas bicara dan melakukan sesuatu akibat dari pemrosesan dari hasil kerja otak. Yang kedua adalah menurut Chandra. Artikulator dan titik artikulasi bekerja sama dalam memproses pembentukan hambatan yang pada gilirannya menghasilkan bunyi bahasa. Dan yang terakhir adalah artikulasi menurut Tarmansyah. Artikulasi adalah perangkat alat ucap atau alat bicara yang mekanismenya bekerja memproduksi suara atau bunyi bahasa yang mempunyai sifat-sifat sehingga bunyi yang dihasilkan antara satu dengan yang lainnya berbeda. Perbandingan definisi artikulasi menurut beberapa ahli. Persamaan. Mustain, Chandra, dan Tarmansyah mengungkapkan hal yang sama bahwa artikulasi merupakan alat ucap atau alat bicara untuk menghasilkan bunyi bahasa. Perbedaan. Tarmansyah hanya mendefinisikan artikulasi sebagai suatu perangkat alat ucap yang menghasilkan bunyi bahasa. Sedangkan Mustain justru mendefinisikan artikulasi sebagai beberapa kegiatan seperti berbicara, membaca, menulis, membuat sketsa, dan gerak-gerak ekspresif merujuk pada aktivitas berbicara dan melakukannya sesuai yang diproses oleh otak manusia. Oke, jadi sebelumnya sudah dipaparkan mengenai apa itu artikulasi menurut definisi para ahli. Artikulasi adalah suatu proses artikulator dan titik artikulasi dalam menghasilkan bunyi bahasa. Di sini saya akan membahas lebih lanjut mengenai apa itu artikulator dan titik artikulasi. Artikulator atau disebut juga sebagai artikulasi aktif merupakan suatu alat ucap yang dapat bergerak, yaitu akar lidah, pangkal lidah, tengah lidah, daun lidah, ujung lidah, dan bibir bawah. Bagian mulut sebelah bawah mempunyai 2 engsel tulang rahang yang dapat menggerakkan bagian mulut ke atas dan ke bawah, ke kiri dan ke kanan, bahkan ke muka dan ke belakang. Dari sejumlah artikulator yang ada, ujung lidah merupakan artikulator yang paling aktif. Mengapa demikian? Karena ujung lidah dapat digerakkan ke segala arah. Yang kedua, ada titik artikulasi atau disebut juga sebagai artikulasi pasif. Apa itu titik artikulasi? Titik artikulasi adalah bagian dari rongga mulut yang dituju artikulator dalam proses penghasilan bunyi, yaitu pangkal tenggorokan, rongga kerongkongan, anak tekak, langit-langit lunak, langit-langit keras, gusi, gigi, dan bibir atas. Kesimpulan, artikulasi merupakan alat ucap atau alat bicara untuk menghasilkan bunyi bahasa yang dimiliki oleh manusia. Dalam pembentukan bunyi bahasa, ada 3 faktor utama yang terlibat, yakni sumber tenaga berupa udara yang keluar dari paru-paru, alat ucap yang menimbulkan getaran, dan rongga yang mengubah getaran. Nah, untuk alat ucap yang menimbulkan getaran antara lain batang tenggorokan, pangkal tenggorokan, kerongkongan, rongga mulut, dan rongga hidung. Menyempurnakan. Dari beberapa pengertian menurut para ahli dan juga kesimpulan mengenai artikulasi dapat disempurnakan sebagai berikut. 1. Artikulasi adalah perangkat alat ucap atau alat bicara apa saja yang berkaitan dengan aktivitas bicara mekanisme. Kerjanya memproduksi suara atau bunyi bahasa yang mempunyai sifat sehingga bunyi yang dihasilkan antara satu dengan yang lainnya berbeda. Akibatnya dari pemrosesan hasil dari kerja otak. 2. Artikulator dan titik artikulasi bekerja sama dalam proses menghasilkan bunyi bahasa. Dengan kata lain, terjadinya bunyi bahasa adalah kerjasama dari kedua jenis artikulasi tersebut. Artikulator adalah
alat ucap yang bertumpu pada rahang bawah dan dapat digerakkan. Sedangkan titik artikulasi adalah alat ucap yang bertumpu pada rahang atas, tidak dapat digerakkan, dan merupakan tempat bersandarnya artikulator untuk membentuk bunyi tertentu.